Kalian berdua, ngapain diam aja? Nunggu perintah saya lagi. Sementara anak itu tenang aja. Iya, baik-baik. Saya permisi. Nabil memang anak yang penuh dengan misteri. Pak. Dari mana kamu, Pak? Cari Nabila. Nabila kemana ya? Kok nggak ada di villa? Padahal Supri udah kembali. Itu siapa? Gak penting buat kamu. Siapa pria yang tampan itu? Suami ketiga saya, Nyai. Lantas, suami Jeng Ratu yang juga tampan itu, ayahnya dari anak Jeng Ratu yang jadikan tumbal. Setelah peristiwa itu, sini mbak saya. Ayo berangkat masuk. Saya tuntut dia cerai, Nyai. Sekarang di mana keberadaannya? Saya juga nggak tahu dia ada di mana. Tapi saya dengar kabar dia pergi entah kemana karena stres berat. Jadi ini gimana, Nyai? Saya khawatir kalau kekuatan Nabil itu bisa menghalangi segala rencana saya. Kita harus terus awasi Nabil sampai kita temukan kelemahannya. Caranya gimana, Nyai? Berhenti! Bel! Berhenti! Berani dikit apa lari lu? Nabil! Lari kemana lo? Sekarang lu mau lari kemana, butut tengik? Bangun lu! Mau lari kemana pun lu gak akan pernah bisa lari. Bangun! Ya kan? Ya. Bangun lu! Neng, yang sabar ya, Neng. Pak, Bapak kenapa sih nggak belain si Nabil? Bapak nggak berani, Neng. Neng Nabila, biar saja tuh. Sebentar lagi teh si Nabil bakal KO alias Mae. Gue tahu Sakti. Sekarang Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku mau ditimpuk pakai batu segede gitu. ini yang bakal ngancurin kepala. Sekarang kita lihat apa lu bener-bener sakti. Lu gak bisa tahu sama siapa di sini ada di luar. Udah teman-teman. Udah biarin aja. Jangan ikutin, biarin dia pergi. Iya, Nabil. Kalau gitu makasih banyak ya teman-teman udah nolongin aku. Iya, sama-sama, Nabil. Lebih baik sekarang Mane siap-siap bawa si Nabil ke rumah sakit terdekat. Kenapa jadi Pak Mandor suaranya? Kunaon Mandor? Kenapa jadi bintik-bintik dia? Kunaon Mandor? Jangan kualat. Bisa diam tidak? Cicing mana?
Nabil, aku dan pasukanku sebenarnya belum puas ngasih pelajaran sama makhluk yang jahat sama kamu. Ya, aku sih kasihan aja teman. Dengan manusia seperti itu, kamu masih kasihan juga, Nabil. Apa kita serang lagi itu manusia jahat? Setuju. Mari kawan-kawan, kita serang manusia-manusia jahat itu. Bagaimana pendapatmu, Nabil? Ya, mudah-mudahan aja sih setelah kejadian ini Kang Mandor bisa cepat sadar ya teman-teman. Baiklah kalau begitu. Itu Nabil. Maaf ya Kang Mandor, bikin Kang Mandor jadi bintik-bintik gitu ya. Maaf ya. Ya, maaf nih. Sudah tuh Pak Mandor, sudah. Ma, Papa mau bicara sebentar. Bicara soal apa sih, Pak? Ma, Papa nggak mau kamu terlalu kasar sama Nabila. Kasian dong dia. Ma, Papa minta maaf. Kalau perlu Papa mohon sama Mama. Jangan tunjukin kebencian Mama depan Nabila. Justru kebencian Mama ini itu bersumber dari sikap Papa sendiri. Beberapa tahun yang lalu, Papa begitu yakin menjadikan Nabila anak angkat kita untuk pancingan supaya kita bisa memiliki anak kandung sendiri. Setelah itu, apa? Saya nggak yakin sama saran kamu. Ma, yang penting itu kita ikhtiar. Yang mau kita adopsi ini yatim piatu loh. Mudah-mudahan aja Allah mengabulkan doa kita supaya kamu cepat punya keturunan. Terus kalau sampai gagal, anak ini akan selamanya jadi milik kita. Kita nggak tahu latar belakang anak ini. Kita nggak tahu orang tuanya. Siapa tahu dia lahir dengan perempuan nggak benar. Ma, kamu ngomong gitu sih? Yang penting kita ikhlas supaya Allah mengabulkan doa kita. Udah itu aja. Saya berharap Bapak dan Ibu dengan senang hati merawat dan membesarkannya. Ini Pak bayinya. Usianya baru menginjak 9 bulan, Pak. Ma, bayinya lucu banget ya. Namanya siapa, Bu? Saya memberi nama dia Wati, Pak. Wati? Ayah, Pak, Bu, saya permisi sebentar ya. Saya mau mengurus kelengkapan surat-suratnya. Silakan, Bu. Permisi, Pak, Bu. Saya nggak suka sama namanya. Kampungan. Saya ini namanya Nabila. Ya. Mau kamu gendong nggak? Enggak. Kalau bisa dipipis gimana? Repot baju saya bagus semuanya. Kok kamu kayak gitu sih? Kamu ikhlas gak sih ngadopsi anak ini sebagai anak pancingan? Iya, ikhlas. 9 tahun Nabila hidup bersama kita, Pak. Mana hasilnya? Kita tetap gak punya anak sendiri. Sampai minggu lalu ke Singapura. Dan menurut diagnosa dokter kandungan di Singapura, Mama positif. Tidak akan pernah bisa hamil. Dan anak yang Papa pungut itu bukannya membawa mukjizat untuk Mama. Bikin Mama stres. Bikin Mama sial. Bila, kamu ngapain di situ? Emangnya kamu nggak pulang ke villa? Aku di sini aja, Nabil. Emangnya kenapa di villa kamu? Kamu sendirian? Aku takut. Ya,
Ma, Papa cuma ingetin sama Mama. Nabila itu dari bayi tinggal sama kita. Dan Papa udah anggap dia sebagai anak kita sendiri. Kita? Hah? Kita? Kamu masih ingat kan sikap mama saya? Ratu Kanjeng Larasati. Begitu dia tahu kalau Nabila itu bukan anak saya, dia sangat murka sama saya. Ma, kita nggak perlu bahas sejauh itu. Yang jelas sekarang, Nabila udah jadi bagian keluarga kita kan? Bukan kita, tapi kamu sendiri, Pak. Sampai kapanpun, Nabila tidak akan menyatu dengan keluarga saya. Karena saya masih keturunan darah biru ningrat. Sementara Nabila, dia keturunan darah kotor. Gak usah keras-keras. Nanti kedengeran sama orang gak enak dong. Emang itu kenyataannya, Pak? Kenapa harus ditutupi? Neng Nabila gini ada di sini. Papa Neng dari tadi nyari-nyari. Ayo atuh Neng, kita makan. Udah jam 2 siang. Nabila mau puasa, Bi. Puasa? Apaan semalam Neng kagak makan sahur? Iya, Nabila. Kalau kamu puasa, kamu harus sahur dulu. Kalau kamu nggak sahur, takutnya kamu nggak kuat. Ya kan, Bi? Iya. Dah. Nabila tadi pagi udah makan coklat, masa puasa? Si Neng kalau lagi senyum-senyum begitu tambah gelis. Cantik ya? Iya, Bi. Yaudah Nabila, kalau gitu kamu makan dulu ya. Pasti papa kamu nyariin. Ya, Bi ya? Iya. Tuh, Ayo. kamu udah nyariin. Iya, ayo. Makan. Kasih, Bi. Enak nih? Enak, Bi. Makan yang banyak. Nabila, kamu kok makan di bawah? Di dapur lagi. Ayo makan dulu, makan. Gak apa-apa, Pak. Nabila di sini aja. Nabila, ayo kita pindah ke ruang makan. Gak usah, Pak. Nabila di sini aja. Gak apa-apa kok. Nabila, kalau makan itu di meja makan. Ayo. Tapi, Pak. Udah, ayo. Yuk. Untuk kamu. Makasih Juragan. Kanjeng Ratu. Loh kok kurang 100.000 Kanjeng Ratu? Upah buruh kalian per hari 30.000. Kalau kalian tidak masuk kerja, saya potong per hari 50.000. Oh, gede banget potongannya. Ujang, Jeng Ratu, sebentar lagi kan lebaran. Berarti kita dapat THR dong. Kalau bukan THR, upah mingguan atau honor yang ke-53. Ya kan Jeng Ratu? tidak ada THR dan tidak ada honor ke-53. Berarti Jeng Ratu melanggar undang-undang ketenagakerjaan dong. Jangan sok tahu kamu. Saya ini bertahun-tahun jadi pengusaha dan saya sering mengikuti seminar-seminar ketenagakerjaan. Jadi soal hukum, saya lebih tahu daripada kamu. Walaupun gitu Jeng Ratu, kalau Jeng Ratu nggak ngasih THR, berarti Jeng Ratu melanggar undang-undang. Apa dasarnya? Dasar hukum yang mewajibkan pengusaha untuk memberikan tunjangan hari raya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Terakhir, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/MIN/6 tentang tunjangan hari raya keagamaan tahun 2016.
Nabil, Bapak mah tidak mengerti yang namanya undang-undang atau edaran. Bapak mah maunya THR gitu, Nabil. Ini anak kenapa bisa cerdas begini?